Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kultum pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah catatan. Kalau kita bicara tentang catatan, berarti kita membicarakan tentang inti dari suatu masalah. Catatan ini saya ambil dari sebuah kitab yang catatan tersebut disampaikan oleh para ahli ibadah. Bunyi catatan tersebut yaitu ketaatan yang melahirkan kepahitan hidup masih lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Bahwa kesombongan dalam bahasa kita takabbur. Mutakabbir itu sifat Allah, sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah sendiri, dan manusia tidak berhak untuk menyandang sifat takabbur. Karena itu, kalau ada di antara kita yang mutakabbir, sombong dengan apa yang dia miliki, apa itu harta, apa itu pangkat, apa itu kedudukan dan lain sebagainya, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa ada orang yang taat berujung kepada kepahitan hidup? Bukan sekedar ada, banyak sekali orang yang taat, orang yang baik, ujungnya pahit. Indonesia ada. Siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Orangnya baik, orangnya taat. Habib Rizik baik, taat kepada agama Allah. Ujungnya apa? Kepahitan. Di penjara. Orang sudah tua seperti itu. Abu Bakar Ba'asyir itu sudah tua, 80-an, harus mendekam di penjara. Nyolong ora, mangan barang haram enggak, taat tapi pahit. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada Al-Kisah dalam kitab tersebut. Seorang ahli ibadah yang telah melakukan ibadah kurang lebih 500 tahun tanpa melakukan kemaksiatan dan kesalahan dalam ibadah. Makannya sedikit, bahkan diceritakan makannya tumbuh-tumbuhan. Kalau orang Jawa mungkin kosong rawot. Di Jawa itu ada istilah kosong rawot, orang mangan sego, orang mangan daging dan lain sebagainya, untuk mendapatkan kanuragan yang tinggi. Dia berdoa 3 hal. Selalu yang dia panjatkan dalam doanya. 1, dia memohon kepada Allah dimatikan dalam keadaan sujud. Kedua, jasadnya pada waktu dikubur tidak dimakam oleh cacing tanah.
Doa yang ketiga, di akhirat kelak dia bisa berkumpul dengan ahli-ahli ibadah. Doa itu dikabulkan. Ketika beliaunya wafat, Allah mengutus malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Catatan, dimasukkan surga dengan rahmatnya. Orang itu menolak. Aku ingin masuk surga dengan amal perbuatanku. Menolak kalau dia dimasukkan dengan rahmatnya Allah. Dia sombong. Saya masuk surga dengan amalku karena saya sudah beribadah sekian ratus tahun, tidak pernah berbuat jahat, maksiat pun juga. Malaikat kemudian berkata, engkau masuk surga dengan rahmatnya Allah. Orang itu tetap ngeyel bahasa Jawanya, tetap dia ingin masuk surga dengan perbuatannya, dengan amal baiknya, dan seterusnya. Malaikat kemudian mengajak orang tersebut, mari kita kalkulasi amalmu selama di dunia. Apakah sudah bisa memenuhi kamu bisa masuk surga apa tidak? Kemudian malaikat membuka 5 catatan. Catatan yang pertama yaitu catatan perintah Allah. Catatan yang kedua catatan larangan Allah. Catatan yang ketiga hak yang dibebankan oleh dia kepada Allah, oleh Allah kepada dia. Catatan keempat tentang kewajiban, dan catatan yang terakhir tentang nikmat. Semua catatan dari 1, 2, 3, 4 perintah dia taat, menjauhi larangan dia taat, menjalankan hak dan kewajiban dia baik. Kewajiban dijalankan dengan baik. Catatan yang keempat, nikmat Allah. Dia di sini tidak lulus dalam catatan nikmat Allah. Catatan nikmat Allah saat ditimbang, nikmat Allah jauh lebih berat lebih banyak dari amal ibadah, amal perbuatan baik yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dan malaikat mengatakan, yang saya timbang ini hanya satu nikmat rahmatnya Allah, yaitu mata. Dengan nikmat mata yang diberikan kepada Allah kepada kita, jauh melebihi amal baik seseorang yang hidup hanya ibadah. Maka jangan diabaikan anugerah nikmat rahmatnya Allah, meskipun kecil hanya mata. Kita bisa pergi kemanapun kita mau, kita bisa berbuat apapun kita mau, kita bisa apa saja, kita bisa menikmati indahnya alam. Dengan apa? Dengan hanya mata. Mungkin kita belum bisa merasakan betapa besar anugerah mata. Kalau kita sudah mungkin kita buta, dari setelah melihat kita buta. Dunia ini gelap, tidak ada warna apapun kecuali hitam. Mungkin baru saat itu kita merasakan betapa nikmatnya mata. Jangankan buta, seperti saya
yang sudah usia 72 tahun. Matanya kalau melihat tulisan itu meskipun sudah pakai plus 4 gini ini masih nginceng, nggak kelihatan. Makan itu rasanya nggak enak kalau nggak nampak jelas. Rasanya lebih nikmat kalau kita bisa melihat dengan indah, dengan jelas. Sudah beda. Itu saja masih bisa melihat, apalagi tidak sama sekali. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Saat akan dimasukkan ke neraka, dia memohon kepada Allah ampunan, memohon rahmatnya kepada Allah untuk supaya dia dimasukkan ke surganya Allah. Kemudian Allah mengabulkan hamba yang baik, yang taat ini, bahwa selama hidupnya dia enggan, dia masih enggan untuk meminta rahmatnya kepada Allah. Dia enggan, dia merasa bahwa ibadahnya sudah baik, enggan meminta rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong, jangan metantang, meduntung. Kalau kita ini hebat, kalau saya ini berpuasa, kalau saya ini begini. Ketahuilah, kamu bisa begitu tidak lepas dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Muhammad diberi wahyu kepada Allah. Qul, katakan kepada mereka umatmu, apa? Bifadlillah wa birahmati, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita bisa masuk surga, kita bisa hidup. Fadzalika falyafrahu, fabidzalika, bukan fabidzalika falyafrahu. Dengan itu maka kita diminta oleh Allah, bergembiralah dengan itu, dan ketahuilah huwa khairun mimma yajma'un. Rahmat anugerah Allah, anugerah Allah jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang berbunyi, Allah menciptakan rahmat sebanyak 100 bagian. Satu bagian diberikan kepada hambanya, yang dengan satu bagian itu mereka saling berkasih sayang, dan yang 99 adalah miliknya Allah, yang akan diberikan kepada hamba-hambanya, yang dalam keterangannya itu akan diberikan nanti di akhirat. Berarti yang 99 itu banyak yang ada di tangan Allah. Kita hanya diberi jepretan kecil satu. Oleh karena itu, tidak salah dalam hidup ini senantiasa kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Dengan seperti itu kita akan bisa mempunyai surganya Allah. Maka para ulama, para kiai kalau berdoa dengan menggunakan sifatnya Allah, ya Rahman dunia, ya Rahim, ya Rahimul akhirah, ya Rahman dunia. Allah itu memberikan rahmannya di dunia,
dan rahimnya di akhirat. Maka kita kalau berdoa, hendaknya kita menyelipkan doa-doa ini kepada Allah, Rahman Rahimnya Allah, sehingga di akhirat kelak kita bisa memperoleh surganya Allah. Kita jangan bangga nek kita sudah wiridan ribuan tahajud setiap malam, tidak pernah berhenti membaca Quran, rumangsane sudah cukup untuk memperoleh surganya Allah. Dari cerita itu belum cukup. Surga adalah Rahman Rahimnya yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya amal kebaikan kita jika dihitung dengan Rahman Rahimnya Allah belum seberapa. Kebaikan kita yang ada di dunia ini tidaklah cukup untuk memperoleh surganya Allah. Surga Allah akan bisa kita peroleh jika kita memperoleh Rahman dan Rahimnya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.